Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1911. Saat-saat yang ditunggu. Saat ini Nathan Clark sedang menunggu. Karena dia tidak menghentikannya, maka dia mencoba menebusnya. Setelah berita Liga Jenius keluar, Nathan Clark dan semua orang memahami niat dari melumpuhkan para jenius. Orang-orang sangat yakin bahwa 7 dewa iblis yang melumpuhkan para jenius Neslandia mulai mengendur. Sepertinya tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan semua ini. Ratusan jenius dilumpuhkan. 3 besar peringkat bumi menghilang tanpa jejak. Kemudian Liga Jenius Benua Timur dimulai. Ini jelas konspirasi. Mengikuti garis peristiwa yang terjadi, Nathan Clark mungkin telah difitnah. Ada dalang yang menyutradarai ini semua. Dengan begitu, tidak hanya Nathan Clark menjadi peringkat langit pertama, dia juga tidak melakukan apapun untuk membahayakan Neslandia. Bahkan dia membuat 7 dewa iblis kembali ke jalan benar. Serangkaian hal dapat dijelaskan dengan jelas dan logis. Nathan Clark telah dijebak. Dia tidak akan melakukan apapun yang membahayakan Neslandia. Dia bahkan mengendalikan pasukan dewa iblis dan dipergunakan untuk Neslandia. Orang pintar dengan cepat mengetahui poin penting di dalamnya. Di dalam hati, mereka yakin bahwa Nathan Clark telah difitnah. Tapi pada situasi seperti ini, semua orang tidak bisa memikirkan hal lain. Semua orang sangat gelisah seperti cacing kepanasan. Bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Liga Jenius diadakan di Neslandia. Tetapi tidak ada seorang pun yang mewakili dari Neslandia. Negara-negara besar benua timur pasti akan mengirim jenius terkuat untuk berpartisipasi dalam liga. Bagaimana cara Neslandia melawan mereka? Dengan sekelompok anak muda cacat di kursi roda untuk berkompetisi. Mustahil. Tidak dapat menyelesaikan situasi ini sama sekali. Tidak ada orang yang bisa diutus oleh Neslandia. Hanya tersisa orang berbakat biasa yang dapat diutus, dihina dan ditindas secara brutal oleh jenius dari negara lain. Menginjak-injak reputasi Neslandia dan martabat pesilat Neslandia. Membuat Neslandia tidak bisa mengangkat kepalanya setidaknya selama 30 tahun. Membuat Neslandia menjadi aib bagi seluruh dunia. Membuat semua orang di Neslandia menjadi bahan tertawaan. Begitu gagal, mungkin akan menghadapi situasi yang lebih buruk dari yang dibayangkan. Neslandia tidak takut akan pertumpahan darah dan pengorbanan. Tetapi martabat, integritas, dan reputasi adalah hal yang paling penting. Walau kita mati berdiri, tetapi tidak akan berlutut dan dipermalukan. Ini benar-benar tidak boleh terjadi. Semua orang Neslandia tidak bisa menerimanya. Mereka jelas-jelas tahu konsekuensinya yang sangat parah. Tapi semua orang tidak berdaya. Karena benar-benar tidak ada satupun yang bisa diutus. Ratusan jenius terkuat telah dilumpuhkan. Kemana mencari orang yang bisa mewakili? Tapi apa Neslandia akan duduk dan berdiam saja? Tidak bisa. Dewan Angkasa dan organisasi lainnya segera meluncurkan rencana untuk menemukan bibit berbakat sebanyak mungkin di Neslandia. Kemudian dalam waktu sesingkat mungkin, dengan segala cara meningkatkan kekuatan mereka. Baik obat sakti atau berbagai teknologi modern, harus digunakan dengan segala cara. Ini mengenai reputasi Neslandia. Setiap orang seperti sudah gila. Melihat Liga Jenius semakin dekat. Tetapi efeknya sangat kecil. Bakat anak muda yang dipanggil terlalu biasa. Sama sekali tidak berguna. Panik. Jika tidak bisa, pinjam orang saja. Sekte sesat pun boleh. Selama mereka memiliki hubungan dengan Neslandia, tidak masalah. Bagaimana boleh? Bagaimana kita bisa memohon pada sekte sesat itu? Jika tidak bisa, gunakan jenius muda dari Dewan Angkasa dan klan Seiryu untuk menyamar. Tidak. Menurut peraturan, kami adalah institusi persilatan kuno Neslandia. Tidak boleh berpartisipasi. Jika hal ini terbongkar, Neslandia akan menjadi lelucon. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan cara ini. Pendapat para anggota Dewan Angkasa tidak bulat. Beberapa hari berikutnya menjadi kacau balau. Beberapa hari ini, para jenius dari negara lain di benua timur berdatangan ke Neslandia satu persatu. Terutama Pulau Leste. Skynia mengirimkan generasi muda terkuat dalam sejarah. Dikabarkan mereka sebanding dengan peringkat bumi Neslandia sebelumnya. Beberapa hari kemudian, dalam penantian semua orang, Liga Jenius Benua Timur akan dimulai.
Bab 1912. Ambisi Triparta Group. Tempat pelaksaan berada di ibu kota Neslandia. Mata dunia tertuju pada tempat ini. Semua jenius dari negara-negara di benua timur telah tiba. Terutama negara-negara paling kuat. Pulau Leste dan Skynia. Para jenius yang mereka kirim. Hanya dengan menunjukkan kekuatan mereka sudah dapat menekan negara-negara lain. Skynia selalu lemah dalam persilatan. Kenapa begitu banyak mengirim master? Semua orang terkejut melihat barisan Skynia yang kuat. Belum pernah ada sebelumnya. Aku dengar bahwa Triparta Group telah menciptakan sekumpulan bibit berbakat melalui modifikasi genetik dan teknologi lainnya. Aku dengar Triparta Group juga menggabungkan metode latihan kuno dari berbagai negara dengan teknologi modern dan bioteknologi untuk memupuk lebih banyak master. Triparta Group memiliki ambisi besar. Bahkan mereka masih meneliti teknologi transformasi garis keturunan. Begitu mereka lahir, mereka akan memiliki bakat dan kekuatan super yang sama dengan manusia super. Setelah mendengar penjelasan itu, semua orang langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dan kali ini Pulau Leste sangat menakutkan. Kabarnya seluruh pewaris kekuatan kuno dan master yang ada dalam legenda Pulau Leste telah datang. Mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bukankah begitu? Keluarga kerajaan Pulau Leste secara pribadi memohon kepada master kuno Pulau Leste untuk keluar dari gunung. Hal itu membuat mereka menyetujui untuk mengirim jenius terkuat. Dapat dilihat betapa mereka sangat percaya diri dalam hal ini. Kali ini Pulau Leste dan Skynia, serta pasukan lainnya telah mempersiapkan diri. Mereka semua datang membawa bakat-bakat terkuat. Setelah semua orang Neslandia mendengarnya, hati mereka menjadi abu. Mereka semakin putus asa. Dalam kondisi Neslandia sedang tidak memiliki bakat yang dapat diutus. Pasukan Pulau Leste dan Skynia telah mempersiapkan diri dengan baik. Mereka datang dengan menggebu-gebu. Kali ini Neslandia tidak hanya kehilangan otoriternya, tapi juga kehilangan harga dirinya. Semua orang Neslandia tidak bisa lagi mengangkat kepala. Wajah dan reputasi benar-benar hilang. Jika seseorang membahas hal ini di masa depan, hanya akan terlihat seperti mayat berjalan. Ketika bertemu orang-orang dari negara lain, mereka hanya bisa berputar arah. Tidak hanya itu, begitu bibit berbakat ini dilumpuhkan, berarti masa depan Neslandia musnah. Tidak akan bisa dibandingkan dengan lingkaran persilatan negara-negara ini. Sepenuhnya dihancurkan oleh orang-orang ini. Semua orang yang datang di Neslandia tidak bersemangat. Wajah mereka muram. Bahkan tidak berani menghela nafas. Tujuan kedatangan mereka ke Liga Jenius ini adalah menunggu datangnya rasa malu dan lelucon. Neslandia sebagai tuan rumah. Mengapa belum terlihat para jenius Neslandia? Saat ini, seseorang membawa topik pembicaraan ke arah Neslandia. Orang lain segera berkata, "Oh ya, Neslandia adalah negara yang terkuat yang pernah ada. Aku juga dengar muncul seorang jenius yang langka dalam ribuan tahun. Baru berumur beberapa tahun. Potensinya telah mencapai level tertinggi Dewan Angkasa. Tidak hanya itu. Menurut peringkat langit bumi Neslandia, 3 besar peringkat bumi saat ini adalah yang terkuat dalam sejarah." Betul. Bukankah kali ini Neslandia akan menjadi juara pertama kembali? Sepertinya kita sia-sia untuk datang. Hahaha. Pada akhirnya, hampir semua orang mengejek. Semua orang sengaja melakukannya. Mengetahui bahwa jenius paling kuat di Neslandia telah lumpuh. Hidup dan mati 3 orang peringkat tertinggi bumi tidak dapat dipastikan. Keberadaan mereka tidak diketahui. Mereka sengaja mengatakan hal ini. Semua orang Neslandia merasa tidak nyaman dan marah. Namun apa yang bisa mereka lakukan? Orang lain secara khusus mengincar. Menghancurkan harapan masa depan Neslandia. Mereka adalah tuan rumah. Jadi mereka tentu saja yang terakhir keluar. Kita tunggu saja. Waktu berlalu detik demi detik. Segera waktu pembukaan Liga Jenius tiba. Selanjutnya, semua jenius secara tertutup memilih grup dan mengundi lawan mereka. Semua jenius telah hadir. Hanya para jenius Neslandia yang tidak memasuki arena. Semua orang Neslandia berkeringat dengan cemas. Di mana mereka? Kenapa belum keluar? Sengaja membuat semua orang menunggu. Kerumunan mulai mendesak. Sudah tidak bisa menghindar. Bawa mereka naik. Dewan Angkasa memerintahkan agar semua jenius yang mereka rekrut dipanggil ke depan.
Semua orang tertawa saat melihat orang-orang biasa ini bersambung.